Tumbuhan apa saja yang ada di rumahmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid dan mujahidah, sahabat permata, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Tumbuhan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, tumbuhan harus dirawat. Tumbuhan bermanfaat untuk kita. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga merupakan sumber keindahan. Mujahid dan mujahidah, tahukah kalian ketika kita ingin belajar mengenai merawat tumbuhan dengan benar, alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada orang tua kita, kakek, nenek, atau petugas kebun yang ada di rumah kita maupun yang ada di sekolah. Oleh karenanya, mari kita belajar kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan mengenai sesuatu. Kalimat tanya juga diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, berapa, dan bagaimana. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, contoh kalimatnya adalah bagaimana cara merawat tumbuhan hias? Atau apa saja jenis tanaman yang dapat ditanam di rumah? Mujahid dan mujahidah, tahukah kalian setiap kata tanya ternyata memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau keadaan. Contoh kalimatnya adalah tumbuhan apa yang ada di pekarangan rumahmu? Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh kalimatnya adalah siapa yang bertugas menyiram tanaman di sekolah. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya adalah kapan waktu yang tepat untuk menanam tumbuhan. Kata tanya yang keempat adalah di mana. Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya adalah di mana kamu akan menanam bibit cabai itu? Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh kalimatnya adalah mengapa tumbuhan harus dirawat? Kata tanya yang keenam adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contoh kalimatnya adalah bagaimana cara merawat bunga anggrek. Kata tanya yang terakhir adalah berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh kalimatnya adalah berapa harga bibit tanaman ini? Tahukah kamu Ananda, apa akibatnya jika tumbuhan di sekolah tidak dirawat? Ya, benar sekali. Tumbuhan tersebut akan layu atau bahkan akan mati. Selain itu, tumbuhan tidak akan nampak indah. Tumbuhan tidak dirawat dapat menjadi sarang hewan. Oleh karena itu, tata tertib untuk menjaga tanaman di sekolah harus dipatuhi. Aturan di sekolah adalah disebut dengan tata tertib sekolah. Contoh tata tertib di sekolah adalah masuk sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah, menyapu kelas, menyiram tumbuhan dengan teratur. Sedangkan menjaga dan merawat tumbuhan adalah salah satu tata tertib di lingkungan sekolah. Dengan mentaati aturan melestarikan tumbuhan, kita telah membuat sekolah menjadi asri. Untuk tanaman hias dapat ditanam di tanah atau di pot. Jika kita ingin memasukkannya di dalam pot, kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah menjadi sebuah karya kreasi. Karya kreasi dapat dibuat menggunakan bahan-bahan buatan, misalnya menggunakan kaleng susu bekas, stik es krim,
botol plastik, sepatu, bahkan sandal, dan lain sebagainya. Selain tanaman hias, kita juga dapat membuat kreasi bunga dari bahan buatan dengan menggunakan bahan dan alat yang sederhana. Contohnya adalah bunga kertas seperti gambar berikut ini. Ananda sekalian, jika kita merawat tumbuhan, sayur, dan buah dengan benar, kita dapat menikmatinya secara langsung. Dan jika hasil panennya melimpah, kita dapat membagikannya kepada tetangga kita. Atau kita pun dapat menjualnya di pasar, di mana kita juga harus tahu terlebih dahulu cara menghitung berat benda tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan berat benda. Membandingkan berat benda dalam satuan gram dan satuan kilogram dengan menggunakan tanda lebih besar jika lebih berat, tanda lebih kecil jika lebih ringan, atau sama dengan jika beratnya sama. Ingat, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, Ananda sekalian, kali ini kita akan belajar membandingkan berat benda. Nah, mari kita perhatikan bersama. Pada gambar di samping ini sudah ada gambar dari mie instan dan gula, di mana kita akan membandingkan beratnya dengan susu. Nah, sebelumnya Mujahid dan Mujahidah, untuk kita ketahui bersama bahwa berat dari mie instan ini adalah 100 gram dan berat dari gula adalah 900 gram. Nah, 100 ditambah dengan 900 sama dengan 1000 gram. Kita akan membandingkannya dengan berat susu tadi. Jadi otomatis 1000 akan kita bandingkan dengan berat 600. Jadi 1000 gram lebih berat dibanding dengan 600 gram. Selanjutnya kita akan membandingkan berat dari mie instan dengan sereal. Kita akan membandingkan dengan susu, di mana berat dari mie instan adalah 100 gram, sedangkan berat dari sereal adalah 500 gram. Jadi 100 ditambah dengan 500 sama dengan 600 gram. Kita akan membandingkan dengan berat susu yang dimana beratnya adalah 600 gram. Jadi berat kedua benda tersebut adalah sama-sama 600 gram. Jadi lambangnya adalah sama dengan. Baiklah, selanjutnya di gambar di samping ini ada dua gambar mie instan di mana beratnya sama. 100 gram ditambah dengan 100 gram. Kita akan membandingkannya dengan berat susu, di mana berat susu ini Mujahid dan Mujahidah adalah 600 gram. Jadi 200 gram dibanding dengan 600 gram, maka berat mie instan lebih kecil dibanding dengan berat dari susu. Maka tanda yang digunakan adalah tanda lebih kecil. Ananda sekalian, untuk membandingkan berat benda terlebih dahulu, ubahlah satuan beratnya. Misalnya dengan mengubah ukuran gram ke dalam ons. 100 gram sama dengan 1 ons. Jadi jika 500 gram sama dengan 5 ons. Contoh soal selanjutnya adalah berat pot elis adalah 5 ons. Sedangkan berat pot mutiah adalah 7 ons. Dengan demikian, pot bunga elis lebih ringan daripada pot bunga mutiah. Ananda sekalian, ada juga berat lainnya yang perlu kita ketahui bersama. 1 kg sama dengan 10 ons. 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Jika kita memiliki 2 kg jagung, maka sama dengan 2 kg sama dengan 20 ons sama dengan 2000 gram. Anandaku sekalian, selain merawat dan menjaga tanaman, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Melatih keseimbangan badan dapat dilakukan dengan gerakan menekuk. Beberapa gerakan menekuk seperti gambar di samping. Nah, pada gambar ini sudah ada teman kita yang melakukan gerakan menekuk, di mana teman kita berdiri tegak dengan satu kaki diangkat ke dada. Nah, gerakan menekuk selanjutnya adalah di mana berdiri tegak dengan satu kaki diangkat, kemudian tangan direntangkan.
Selanjutnya adalah gerakan meliuk untuk melatih kelenturan dan kekuatan. Beberapa gerakan meliuk adalah seperti gambar di samping ini, di mana meliukkan badan dilakukan ke kiri dan ke kanan, hitungan sebanyak 8 kali. Gerakan selanjutnya adalah gerakan tarik-menarik dilakukan bersama teman, hitunglah sebanyak 8 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk di dunia ini. Ada manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, dan jin. Allah menciptakan semua ciptaannya dengan banyak hikmah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat keempat yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Alhamdulillah, anandaku sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf. Mari sama-sama kita menutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.